Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asih di Singapura. Nah, kali ini saya mau makan malam ya. Di sini saya punya ini namanya sayur asin ya. Kalau Chinese namanya apa? Xin apa gitu loh. Pokoknya sayur asin. Dan ada juga tempe ya, namanya ini kering tempe. Nah, nanti saya mau pakai sambal belacan yang ini tak beli dari pasar ya, kemarin waktu ke pasar, dan juga ada peyek. Oke teman-teman, sebelum makan ayo kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, ayo kita makan teman-teman. Oh ya, di sini saya doakan semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga dipermudahkan segala urusannya ya. Nah, ini sambelnya segini saja ya. Soalnya ini cabenya cabai rawit. Pedesnya wah. Ada peyeknya juga. Mari kita makan teman-teman. Bismillah. Sayurnya ini sayur asin banget ya. Ini sebenarnya cocok banget untuk steam ikan. Sambal balacannya pedes banget. Nah teman-teman, karena di sini ya saya itu bekerja sudah lama, jadi saya punya pengalaman banyak sekali tentang job menjaga anak, menjaga lansia ya, seperti itu. Jadi buat kalian ya yang misalkan mau kerja ke luar negeri, kalian itu bingung memilih job, nah kayak gitu, kalian bisa melihat ya, cek di video saya sudah membuatkan semua video-video tentang pengalaman menjaga anak, pengalaman menjaga lansia ya, kayak gitu. Dan nggak enaknya itu kalau kita itu menjaga lansia teman-teman, sudah pasti kita akan kurang tidur ya. Tengah malam kita harus selalu bangun dan bangun ya. Kemarin minggu ceritanya saya pergi ke pasar Gelang teman-teman. Itu saya beli jengkol ya, $3. Wah. Tapi kebanyakan makan jengkol, terus ini loh, namanya apa ya? Di bangkean tuh mereketek ke teman-teman. Mereketek, terus sakit banget kayak itu. Ini sambal balacan ya. Di pasar ini harganya $3.50. Kalau bikin sendiri $3.50 bisa menjadi banyak ya teman-teman. Dapatnya banyak sekali. Soalnya cili padi yang di Firepress itu kan $1.05 ya. Berarti kalau beli 3 bungkus $3. Cuman dikasih bumbu bawang merah, bawang putih, terus kasih garam, gula, kasih sedikit balacan kayak gitu, sudah dapat banyak ya teman-teman. Tapi karena di sini di rumah majikan saya kan nggak suka balacan ya, nggak suka baunya kayak gitu, jadi saya beli yang langsung jadi. Kecuali kalau majikan nanti kalau mau pergi holiday ya, bisa masak-masak bebas.
ceritanya hari ini saya habis keramas teman-teman. Jadi ini masih basah ya, biasanya rambutnya taruh sini. Rambut saya itu panjang banget sampai ke pantat, mau tak potong teman-teman. Ternyata ada komen yang baik banget ya. Ya pokoknya terima kasih buat teman-teman semuanya. Di sini tuh ada yang komen seperti ini. Selamat berjuang Mbak untuk keluarga, semoga sukses ya Mbak. Uangnya jangan dipergunakan yang tidak penting. Belikan yang bisa untuk usaha kalau pulang. Misalnya tanah, sawah, toko, stand di pasar. Jangan pedulikan kalau ada tetangga yang mendorong beli barang mewah. Terima kasih banyak. Ini seperti ini juga bisa menjadikan saya itu merasa termotivasi lah ya, seperti itu teman-teman. Sebenarnya saya di sini itu juga nggak pengen beli barang-barang mewah ya, seperti kalung, gelang, perhiasan itu memang enggak. Saya di sini lebih fokus ya, kalau misalkan punya uang ya, saya itu pengen beli sawah ya, pengen beli sawah lagi kayak gitu loh. Saya itu mikirnya ya, barang kalau dijual ya semakin tahun kan semakin naik ya harganya. Kalau beli motor terus beli, misalkan beli emas-emasan kayak gitu kan, belum tentu semakin tahun harganya pasti malah nggak ada harganya ya, seperti itu teman-teman. Jadi memang benar banget, kita kerja sudah jauh dari keluarga, jauh dari anak ya, jauh dari orang tua. Kalau bisa tuh uangnya ditabung untuk beli sawah, tanah ya, itu kalau orang Jawa ngomongnya itu bisa mulur ya. Harga yang semakin tahun harganya itu semakin naik ya, seperti itu loh teman-teman. Jadi memang benar banget, saya juga setuju pemikirannya ini, memang udah dewasa banget ya. Saya suka banget sama orang-orang yang ngasih masukan yang baik kayak gitu ya. Saya di sini juga sama, saya selalu memberikan masukan, saran-saran yang baik untuk teman-teman semuanya yang ingin bekerja ke Singapura. Dan saya juga selalu bikin video-video yang bisa memotivasi buat teman-teman semuanya ya, bahwa kita ya untuk bekerja menjadi seorang TKW ini nggak mudah ya, perjuangan sangatlah susah sekali. Mulai dari PT ya, prosesnya begitu rumit, ribet ya. Jadi untuk itu kalian nanti kalau selepas potongan gaji jangan sampai pulang. Boleh pulang kalau bawa hasil ya, seperti itu, biar nggak sia-sia teman-teman. Bener, kalian sudah habis potongan gaji terus minta pulang, sayang banget. Lawang saya sendiri ya, saya di sini sudah 14 tahun ya. Saya itu masih kepengen nambah terus, pengen nambah kontrak ya. Karena apa? Saya mikirnya mumpung anak masih kecil kayak gitu. Akan tetapi ya nggak tahu, karena ini belum ada kesepakatan antara saya dengan suami ya, seperti itu teman-teman. Ini tempenya saya beli dari Pasar Gilang, murah. Kalau di Pasar Gilang tuh semua serba murah. Di Pasar Gilang tuh ada ikan asin ya, terus ada sayur nangka muda, ada jengkol, pete ya, pokoknya komplit banget, murah-murah. Tapi saya kalau ke sana nggak pernah ambil video ya teman-teman, males. Kadang itu saking banyaknya barang yang saya bawa jadi ribet. Ini tempe ya, kalau di pasar saya satu ini 50 sen, satu yang dibungkus
koran yang dalamnya ada daun pisang ya, itu 50 sen. Tapi kalau di pasar Gelang cuman 30 sen. Jadi kalau beli $3 itu dapat banyak teman-teman, masih diimboi satu ya. Iyalah, alhamdulillah. Paya ini ada di City Plaza teman-teman ya, renyah banget, gurih, renyah, oh enak. Tapi ini produk Singapura, bukan dari Batam. Saya ini juga mantan TKW Taiwan teman-teman ya. Saya dulu pernah kerja di Taiwan, itu hanya 1 tahun karena mungkin belum rezeki ya di sana. Banyak sekali masalah-masalah. Taiwan itu lebih rekoso, kerjanya itu lebih berat. Saya sebenarnya sudah ex Singapura 6 tahun ya, terus mencoba mengadu nasib ke Taiwan, akan tetapi nasib ya nggak berpihak kepadaku. Akhirnya pulang, masuk lagi ke Singapura. Yang bikin nggak betah itu karena ini loh teman-teman, pekerjaan itu terlalu banyak ya. Waktu di Taiwan itu anaknya ama kan ada 3, semua sudah punya rumah sendiri. Terus setiap 1 minggu sekali ya, seminggu sekali itu selalu digilir ya. Saya itu dipekerjakan di rumahnya anaknya yang nomor 1, nanti minggu kedua anaknya nomor 2, minggu ketiga anaknya nomor 3. Nah setelah itu di rumah ya masih kerja lagi ya. Terus dan menurut saya teman-teman, orangnya tuh dari keluarga yang sangat pelit sekali. Bener-bener nggak memper atau nggak sepantasnya ya, nggak sumbut ya. Itu waktu Chinese New Year itu anaknya semuanya itu masa sih ngasih ampau 100 NT. Ayo, ama sendiri ngasih 200 NT. Soalnya waktu itu saya tinggalnya sama Akung sama Ama, itu rumahnya ada di Taichung, dan rumahnya itu sampai lantai 3 teman-teman, 3 lantai ya, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 lantai. Gila, 4 lantai teman-teman, bener. Yang paling atas sendiri itu untuk sembahyangan. Masih ingat saya, orangnya itu sama saya itu umurnya 82 atau 83, tapi masih bisa naik motor, masih kuat banget. Saya di sana itu jaga Akung yang sudah stroke separuh ya. Ceritanya itu saya kan minta transfer ya, nggak taunya malah dipulangkan ke Indonesia. Kebanyakan rata-rata di Taiwan tuh susah banget kalau mau transfer ya, bener. Karena apa? Antara majikan dengan agen itu sudah kerjasama. Tapi kalau di Singapura ini masih punya hati, sebagian majikan masih punya hati, minta transfer dikasih.
Sambal terasinya pedes banget. Tapi ini ada rasa kayak jeruk nipis, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman semuanya ya yang ingin bekerja ke Singapura, kalau memilih job, pikirkan dulu. Biasanya kalau menjaga orang tua ya, itu memang kurang tidur. Lebih baik menjaga anak-anaknya yang udah besar. Misalkan kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan sudah besar. Kalau masih kecil biasanya ya kalau nanti tidurnya sama ibunya. Lah kalau tidurnya sama kita, tengah malam biasanya suka ngompol, terus suka bangunin kita untuk ngantar ke toilet, untuk kencing kayak gitu. Saya pernah waktu di Ang Mo Kio ya juga seperti itu. Saya ada momongan 2 itu semuanya laki-laki ya waktu itu. Terus dia bilang kayak gini, "Kakak, I want go sisi." Padahal sudah jam sekitar setengah 3, setengah 4 kayak gitu kan. Itu kan enak-enaknya kita molar ya. Ya pokoknya ya nggak ya apa boleh buat karena udah job kita. Waktu itu saya tidurnya sama momongan yang paling kecil. Kayak gitu loh teman-teman ya. Pokoknya ya tergantung kitanya ya. Kalau kita itu benar-benar niat bekerja ya, ingin menjadi orang sukses, apapun pekerjaan seberat apapun ya, pasti kita itu bisa melewatinya. Tapi kalau orangnya itu pada awalnya dia tuh memang nggak ada pengalaman sama sekali, bukanlah seorang pekerja keras ya, bahkan nggak ada pengalaman kerja sebelumnya ya. Kalau saya kan sudah ada ya, saya ini memang orang desa teman-teman ya. Kelas 6 SD saja saya itu sudah ikut derep ya, panen padi di sawah. Itu bukan milik saya, milik orang lain. Itu kelas 6 SD. Jadi saya ini nggak kaget sama pekerjaan yang ada di luar negeri, ini nggak kaget ya. Seperti itulah pokoknya. Yang bikin saya nangis itu cuman apa? Kangen sama orang tua, itu saja. Waktu dulu baru pertama kali datang ke Singapura ya, masih mbok-mboken kalau orang Jawa ngomongnya. Tapi ya alhamdulillah akhirnya bisa finish kontrak sampai 6 tahun ya. Nah, untuk kerja ke luar negeri ya teman-teman, itu usianya mulai dari 23 sampai 45 tahun ya. Jadi yang belum cukup umur itu biasanya sama PT akan dituakan. Yang berumur biasanya sama PT akan dimudahkan, seperti itu. Indonesia seperti itu, saya udah paham karena saya sudah sering masuk keluar PT ya, jadi saya tuh tahu. Nah, yang namanya uang pesangon tetap uang pesangon ya teman-teman. Kalau uang pesangon kalian itu diminta untuk misalkan cek medikal lah, atau untuk pasporan lah, atau untuk apa, jangan dikasih. Itu hak kalian. Semoga saja teman-teman semuanya mendapatkan sponsor yang baik ya, mendapatkan PT resmi yang baik juga, yang bisa memproses kalian sampai di luar negeri semuanya berjalan dengan lancar ya. Karena kadang sponsor itu mencari apa ya, ini loh teman-teman, dia tuh mencari kesempatan saja kayak gitu. Jadi kalian semuanya harus ngerti bahwa yang namanya uang pesangon tetap uang pesangon ya. Misalnya nih, saya waktu proses ke Singapura, saya kan dapat uang pesangon 2 juta ya. Ya uang pesangon itu langsung dikasihkan, terus akhirnya saya tinggalkan untuk anak di rumah ya, kayak gitu. Terus semua mulai dari kita berada di PT ya, terus sampai pasporan, PAP ya, pokoknya kita itu ibaratnya riwa-riwi itu loh ya, biaya riwa-riwi itu semuanya nanti sudah masuk ke dalam potongan gaji. Karena apa teman-teman, PT saya itu dulunya
waktu di Indonesia ngomongnya itu 6. Akan tetapi setelah sampai di Singapura berubah menjadi 8. Terus gimana teman-teman, kalau seperti itu gimana? Padahal kita kan dari Indonesia ya, PT-nya sendiri ngomongnya 6 bulan. Tapi setelah sampai di Singapura berubah menjadi 8. Terus akhirnya saya kan ngomong sama agent. Katanya di PT Indonesia saya potongan hanya 6 bulan, mem. Tapi kenapa setelah sampai di Singapura menjadi 8? Nggak tahu. Kamu harus tanya ke PT. Loh, ya, terus akhirnya saya telepon ke PT, PT-nya ngomong 6. Tapi sama agent 8. Terus ini yang mana yang bisa dipercaya ini? Akhirnya ya sudahlah. Semoga dapat gantinya ya kayak gitu. Kita nggak bisa ngadu kemana-mana teman-teman. Kalau udah kejadian seperti itu, ya susah. Ya, semoga saja buat teman-teman semuanya perjalanan kalian untuk bekerja ke luar negeri diberikan kemudahan, kelancaran ya. Semoga mendapatkan majikan yang baik. Semoga kalian bisa betah, nyaman di rumah majikan. Kalau bisa ya, jangan sampai pindah-pindah majikan. Sayang banget, nanti pindah majikan ditambah potongan lagi. Pindah majikan ditambah potongan lagi. Sayang toh. Ini kayaknya renyah banget teman-teman, enak, pas rasanya ya, nggak asin. Ini yang jualan seperti ini tuh banyak banget di City Plaza sana. Di emperan City Plaza. Nah, buat teman-teman semuanya, misalnya ya, kalian sudah dapat liburan kayak gitu. Liburan saja ke Paya Lebar ya, di sana banyak sekali makanan Indonesia. Pokoknya komplit banget ya, lengkap, komplit. Alhamdulillah sudah habis, sudah kenyang ya teman-teman, tinggal payaknya sedikit. Ini tangannya ikut pedasan ya. Kenapa ya, kalau makan mulu itu tangan tuh selalu pedasan, makanya saya itu jarang banget kalau makan tuh mulu, selalu pakai sendok. Kali ini tadi kepengen saja mulu ya, jadi tangannya sekarang ikut pedasan, bukan mulutnya saja yang pedas tapi tangannya juga pedasan. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini, dan ya alhamdulillah makannya sudah habis dan saya harus menutup ya. Sebelum itu di sini saya juga berbagi link buat teman-teman yang ingin bekerja ke Singapura ya. Saya bekerja sama dengan PT Mutiara yang ada di Jakarta ya. Nanti saya kasih linknya yang ada di kotak deskripsi ya. Kalian bisa chat langsung ke PT-nya. Oke, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam sukses. Bye.